Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulaikan kebaktian kita pada hari ini, kebaktian online Minggu tanggal 18 Juli 2021. Sebelum kebaktian dimulai, diberi kesempatan kepada kita semua untuk berdoa dalam hatinya masing-masing. Selesai, mari kita bernyanyi dari kidung pujian Satu Hal Yang Kurindu. Rindu berdiam dalam namamu, tak hal yang ku minta, nikmat baik-Mu Tuhan. Satu hari di belakang daripada di tempat puji-Mu. Kau ada yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari lebih baik satu belakang. Marilah kita mulai kebaktian Minggu 8 Trinitatis ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Pembacaan hukum Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari surat Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya penghiburan dalam penderitaan. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.
adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebaskannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cernaan, karena tidak untuk selama-lamanya. Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyanyi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan pengampunan dosa. Kita menyadari bahwa kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, kita menghadap Tuhan Allah kita dan mengaku dosa serta memohon pengampunan dosa kepada-Nya. Ya Allah yang Maha Besar, yang bertata di dalam surga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap kehadiran-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini. Kami tidak luput berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahuinya semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, baharuilah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari kita bernyanyi dari kidul pujian, firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, entahlah Kau takkan ku takut, asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi terang di jalan. Dengarlah berita anugerah Allah yang mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak selamanya ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenakan. Tuhan beserta saudara-saudari, sertai saudara. Sekarang pembacaan amanat hidup baru terambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 15. Biar saya bacakan, Bapak Ibu mengikuti dalam hatinya masing-masing. Judul perikopnya, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengikrarkan pengakuan iman Kristus di segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristus di segala abad. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang pengumpulan persembahan kepada setiap jemaat, terlebih kepada jemaat kami yang berada di rumah mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita kumpulkan persembahan kita dan mari kita angkat pujian bagaikan bejana.
berjalan siap dibentuk di tanganku. Aku kerendah rencana, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan pada ibadah minggu ini terambil dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 27. Demikian firman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, pada saat yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau telah melindungi menyertai kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan, menyelenggarakan, melaksanakan ibadah online minggu hari ini. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kerinduan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam ruangan ini dan di dalam ruang hati kami, sehingga kami mengerti maksud firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Terimalah salam kami, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Merupakan kata-kata bijak, kata-kata wejangan, kata-kata hikmat, dan kata-kata nasihat kepada setiap orang yang mendengarnya dan setiap orang yang membacanya. Pada saat ini, di pasal 11 ini, firman Tuhan telah kita bacakan tadi, di mana dalam perikopen GKP Indonesia, tema pada minggu ini, kasih setia Tuhan terhadap penabur. Mungkin kita bertanya-tanya,
Siapakah penabur yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Penabur adalah umat, orang, sekelompok orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Penabur juga dapat diartikan orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Dan juga orang yang tidak percaya. Itulah contoh dari penabur. Ayat ke-24 dijelaskan ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Berbicara harta berarti kita berbicara berkat dari Tuhan. Kalau kita melihat arti dari berkat itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan pada manusia. Itu termasuk harta kita, harta benda yang kita miliki, termasuk juga hal-hal pengetahuan, pemikiran yang kita miliki, sehingga kita merasakan damai dan sejahtera. Banyak orang memiliki harta banyak, tetapi keluarganya amburadul. Ada juga orang yang hartanya sedikit, tetapi dia bahagia. Tidak sakit-sakitan dan tidak juga banyak utang sana sini. Firman Tuhan mengajar kita bahwa orang yang percaya sesungguhnya lebih baik memberi daripada menerima. Hanya ditulis dalam ayat ini, menebar harta bertambah kaya. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana logikanya itu. Padahal ilmu dari ekonomi mencari untung sebesar-besar. Dan juga di dalamnya ada pelit-pelit. Ada satu suku etnis di dunia ini yang begitu maju. Dari segi gaji kepada karyawannya, 100 rupiah pun dia harus meneliti. Dia pelit 100 rupiah. Tetapi kalau pemberian kepada Tuhan, sosial, aksi sosial, peduli kepada sesama, dia memberikan sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana juga orang itu? Orang itu tetap diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Firman Tuhan dalam Amsal ini rujukan dari berkat Abraham. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman dan berjanji kepada Abraham, engkau keturunanmu akan menjadi besar dan menjadi berkat. Yang memberkati engkau akan diberkati. Sebaliknya yang mengutuk engkau akan dikutuk. Pemberian ini, sifat memberi ini adalah sifat dari Allah itu sendiri yang harus kita teruskan kepada sesama kita. Makanya di dalam kekristenan lebih baik memberi daripada melayani. Saya teringat di Nias tahun 2005 yang lalu, terjadinya bencana alam gempa bumi. Dan kebanyakan negara-negara yang memberikan bantuan ke Nias, negara-negara Kristen. Mana negara-negara non-Kristen? Dan sebaliknya juga jika ada bencana alam di negara lain, bagaimana pemberian Indonesia? Dalam konteks ini, kita sering sekali lebih senang menerima daripada memberi. Negara maju tadi bagaimana? Justru mereka mencari siapa yang akan kami bantu. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Menebar harta bertambah. Ini
sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Dalam pemikiran kita secara ilmu ekonomi, semakin kita banyak memberi, kita rugi. Firman Tuhan, pemikiran Tuhan tidak sama seperti ilmu itu. Kita banyak memberi, dan di saat itulah Tuhan bekerja kepada orang-orang lain, menggerakkan hati orang lain untuk mendukung kita. Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, sehingga hidup kita damai dan sejahtera. Kita di dunia ini banyak harta, dan kita juga bahagia. Sama seperti Abraham, dia memiliki harta yang banyak, dan dia juga bahagia. Sehingga dia dikatakan bapa orang beriman. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat berikutnya mengatakan lagi menghemat secara luar biasa. Menghemat dalam arti ini adalah seseorang yang pelit. Orang yang pelit. Bayangkan saja kalau dia ke mall, yang uang pecahan 100.000 rupiah itu sangat sedikit. Sebelum ke mall dia mengatakan kepada istrinya, siapkan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita ke mall. Kalau ke gereja, uang yang 100.000 itu sesuatu yang sulit diberikan. Makanya uang kertas yang 100.000 ini bercerita kepada uang kertas yang 1.000 rupiah. Hai uang kertas yang 1.000 rupiah, saya ini adalah harta yang paling dijaga dan terhormat. Nilai saya sangat tinggi, sehingga jikalau saya berada di tangan seseorang, maka saya dipegang erat-erat, supaya jangan tercecer ataupun jatuh. Dan pasti saja kita juga demikian. Kita pasti menjaga uang yang 100.000 rupiah. Begitu sombongnya yang 100.000 itu. Yang 1.000 rupiah juga mengatakan, engkau jangan sombong hai uang yang 100.000 rupiah. Sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya nilai saya ini, tetapi tiap hari Minggu saya selalu berada di kantong kolektor gereja. Yang 100.000 juga mengatakan iya ya. Karena terlalu tinggi nilai, tinggi harga diri, sehingga lahirlah pelit itu tadi. Menghemat secara luar biasa dan tetap berkekurangan. Kita memberi sedikit kepada gereja, dikelola oleh para pengurus. Bagaimana bisa dibeli sesuatu? 1.000 kali 1.000 kali 1.000, 1.000 kali 1.000 orang, baru 1 juta rupiah. Coba kalau 100.000, 10 orang saja sudah 1 juta. Kalau 100.000 kali 1.000 orang, sudah 1 miliar. Kita bisa membeli gedung gereja. Makanya kita dituntut untuk memberi. Seorang penabur, Tuhan pasti mengasihi kita. Karena semua harta yang kita miliki, semua penghasilan yang kita miliki itu tidak 100% milik kita. Di dalamnya ada titipan Tuhan pada gereja Tuhan, pada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih-lebih di saat PPKM yang berlaku di Jawa Bali ini. Jangan pusingkan pemerintah. Kalau kita bercerita bertanya kepada pakar hukum, memang pemerintah melanggar undang-undang. Apa undang-undang yang dilanggar? Undang-undang karantina. Kalau suatu waktu pemerintah mengkarantinakan satu wilayah, maka wajib memberikan setidaknya makanan pokok orang yang berada di situ wilayah. Tetapi yang terjadi sekarang, makanya banyak pro kontra. Sejak tahun lalu PSBB, sekarang PPKM. Ini masalah. Jangan pusingkan dengan pemerintah, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena pemerintah itu juga adalah manusia biasa. Mungkin karena mereka stres menghadapi situasi ini. Tapi yang menjadi masalah, mereka tidak belajar kepada negara-negara yang sudah mengalami hal yang sama. Mereka keluar dari krisis virus COVID-19 ini. Kita sebagai umat percaya, berdoa kepada pemerintah. Supaya mereka diberikan hati,
melihat bagaimana seluruh elemen masyarakat yang ada di negara Indonesia. Sehingga jangan karena kebijakan itu, masyarakat Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengajak kita semuanya sebagai penabur, orang percaya, ingat bahwa kasih setia Tuhan itu tetap berlaku atas kita. Yang kita miliki berikanlah, seperti yang telah kita dengarkan minggu lalu. Kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita punya. Jangan juga kita memberi sesuatu begitu besar, tetapi kita ngutang pada orang lain. Tidak. Tuhan tidak menuntut kita seperti itu. Tuhan menuntut kita memberi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ulangan pasal 28 berbicara berkat. Di ayat 8 itu, orang yang takut Tuhan mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan memerintahkan berkat atasnya. Inilah hidup orang percaya. Bukan kita mengejar mencari berkat, tetapi berkat itu mencari kita. Amin. Karena Tuhan memerintahkan berkat bagi kita. Tidak usah jauh-jauh bagaimana negara Israel sekarang. Banyak yang mencaci maki orang Israel, mengutuk orang Israel. Tetapi ingat, Israel dikatakan guru dunia. Di Bali, negara Amerika adidaya itu, Israel sangat berperan. Lihat orang-orang terkaya, penemu-penemu kebanyakan keturunan Israel ini. Karena kepada mereka lah ada umat pilihan. Israel itu juga kita mau supaya ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kita umat percaya, kita orang percaya. Biarlah kita mengikuti firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak hanya mengejar berkat, tapi berkat itu mengejar, mencari kita. Kenapa? Karena Allah berpihak pada kita. Ada dua berkat yang kita miliki. Berkat secara keselamatan, hidup kita dijamin oleh kematian Yesus Kristus. Berkat yang kedua adalah berkat harta yang kita miliki. Sehingga di dunia ini jelas sekali agama atau orang percayalah yang lebih besar, lebih kaya, lebih terhormat di dunia. Tergenapilah firman Tuhan ini. Maka ayat hafalan kepada kita terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 5. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan waktu dan ruang kepada kami untuk mendengarkan firman. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami menjadi penabur dan kami menerima kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan juga mengatakan, banyak orang menebar harta dan menerima banyak. Itulah harapan kami Tuhan. Walaupun di tengah-tengah krisis, Tuhan memberikan berkat kepada anak-anak, orang-orang. Sebagai penggenap janji Tuhan dalam firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Di hati kami. Di hati kami Tuhan.
menaati sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Baik, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Semoga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Ada amin. Sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Sekarang pengumpulan persembahan diakonia. Untuk itu mari kita angkat pujian dengan bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. baik sekarang pembacaan warta gereja. Kepada petugas dipersilakan. Salam semuanya, warta gereja. Namun sebelumnya kami atas nama BPAJ, BPMJ dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada pelayan Tuhan pada minggu siang hari. Kiranya pelayanan Bapak Ibu menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk hari Minggu depan perlu kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kita tetap melaksanakan ibadah online pukul 12 siang. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh warga jemaat untuk tetap standby untuk menonton live streaming ibadah online kita hari Minggu depan. Kemudian kami himbau kepada seluruh warga jemaat untuk tiap-tiap kita yang ada di rumah untuk mengumpulkan persembahan per keluarga, perorangan masing-masing, dan
diserahkan kepada pengurus sektor atau BPHJ langsung. Demikian warta gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam. Kita akhiri ibadah kita angkat pujian yang mengatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah mata yang indah, takkan pernah ku lepas, Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau Allah yang Esa, Alfa dan Omega, sesembahan Abraham, Isa dan Yakub, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh setiap tuntunan, oleh setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah, menyelenggarakan ibadah walaupun secara online di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, dapat melihat kami, dapat memberkati kami, sehingga kami Tuhan tetap bahagia di dalam Engkau. Sekalipun kami berada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, terlebih kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bapa dalam surga, kami sangat yakin dan percaya bahwa di saatnya nanti Kau akan melepaskan kami dari pengaruh pandemi, sehingga kami Tuhan dapat merasakan, menyaksikan bagaimana cinta kasih kepada kami orang-orang yang percaya. Janganlah Tuhan kiranya virus, kekuatan sakit penyakit ini menakuti kami, menguasai kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun menguasai kami, sehingga segala kekuatan-kekuatan di dunia ini, baik virus, sakit, penyakit, dijauhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sebagai orang percaya, ajarlah kami supaya kami hidup berhikmat dan bijaksana di dalam, sehingga kami tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kami, jaga jarak dan seluruh anjuran. Bapa dalam surga,
kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, Jemaat Ekumene Bogor GKP Indonesia yang telah mengalami sakit penyakit, apapun bentuk sakit penyakit mereka Tuhan, dalam nama Yesus, jamahlah mereka, sehingga mereka merasakan kesembuhan yang dari Engkau saja. Semua obat yang digunakan, Tuhan memberkati, sehingga menjadi sarana dalam proses kesembuhan anak-anak. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini banyak hal-hal yang menjadi tantangan besar kepada pemerintah, kepada kelompok-kelompok yang lain, yang adanya pro kontra dengan diberlakukannya PPKM. Tuhan, lindungilah bangsa kami, kasihanilah bangsa kami, hindari dari perpecahan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di bumi Indonesia. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Sinode GKP Indonesia, sinode-sinode lain, hamba-hamba Tuhan di tingkat distrik, di tingkat jemaat, dan di dalam setiap komisi wilayah masing. Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan sehingga roda pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Tuhan melalui hamba-hamba nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terlebih-lebih Tuhan, firman yang kami dengarkan pada saat ini, bahwa kasih setia Tuhan berlaku atas kami sebagai penabur-penabur benih, maupun kami mencucurkan air mata, dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Biarlah Tuhan firman-Mu itu digenapi di dalam hidup kami. Kami meyakini itu. Tuhan, apapun yang kami gumuli dalam pekerjaan kami, dalam tekanan apapun, Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau berpihak kepada kami, sehingga kami mendapat solusi, kami keluar sebagai pemenang dalam tantangan-tantangan itu. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu setiap jemaat Tuhan, baik yang berada di studio ini, juga yang mengikutinya di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga Tuhan kami dapat mengatakan, merasakan, menyaksikan bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat, kami mohon kepadamu, lindungi dan sertailah kami, sehingga kami tiba di tempat kami tanpa kekurangan satu. Demikian juga Tuhan, setiap persembahan, pemberian yang telah kami sampaikan kepadamu, Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pulang dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom. Tuhan